perkenalkan, nama aku Prita. Kali ini aku bakal bahas tentang konsep bela negara pada mahasiswa. Sebagai generasi muda pasti kita udah sering banget nih dengar tentang istilah bela negara. Tapi sebenarnya apa sih bela negara itu bagi seorang mahasiswa? Apakah hanya milik tentara? Harus ikut latihan militer? Atau ikut aksi besar-besaran? Jawabannya tentu tidak. Secara sederhana, bela negara adalah usaha warga negara untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan warga, dan keselamatan bangsa. Sikap ini itu dilandasi oleh kita, cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta kesetiaan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam konteks mahasiswa, bela negara itu bukan diwujudkan melalui fisik ataupun kekuatan militer, tetapi melalui karakter dan produk kontribusi sosial. Mahasiswa adalah agen perubahan. Mereka tuh kayak nggak hanya belajar, tapi juga kayak membentuk masa depan seperti dengan pikiran, berkreativitas, dan tindakan mereka sebagai mahasiswa. Terus, mengapa sih mahasiswa perlu menerapkan bela negara? Karena mahasiswa adalah kelompok intelektual yang memiliki peran strategis dalam pembangunan bangsa. Mereka adalah calon pemimpin, calon akademis, dan calon inovator yang akan membawa perubahan besar di masa depan. Di era globalisasi, tantangan bela negara pun berubah, bukan lagi soal senjata, tetapi persaingan tentang ekonomi, teknologi, informasi, dan moral. Mahasiswa dituntut untuk siap menghadapi arus budaya, informasi hoaks, radikalisme, dan masalah sosial lainnya. Karena itulah nilai bela negara menjadi fondasi penting bagi karakter mahasiswa. Selanjutnya ada 5 dasar negara yang dapat kita terapkan sebagai seorang mahasiswa. Yang pertama itu adalah cinta tanah air, seperti menjaga budaya, menghargai produk lokal, dan bangga menjadi warga negara Indonesia. Yang kedua adalah kesadaran berbangsa dan bernegara. Tidak mudah terprovokasi isu sara, menghormati perbedaan, dan menjaga persatuan kita. Yang ketiga adalah setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, seperti mengamalkan nilai kemanusiaan, persatuan, dan keadilan. Yang keempat adalah kerelaan berkorban untuk bangsa dan negara, seperti membantu sesama, peduli, berkontribusi tanpa pamrih. Dan yang terakhir adalah memiliki kemampuan awal bela negara, disiplin, tanggung jawab, dan siap membangku ilmu untuk kepentingan bangsa. Nah, dari kelima ini tidak harus dilakukan secara serentak, tetapi dari hal-hal kecil yang dapat dilakukan terus-menerus, itulah yang menjadi wujud bela negara. Di era digital seperti sekarang ini, bela negara bisa diwujudkan melalui berbagai hal nih, seperti belajar dengan sungguh-sungguh, membuat inovasi dan karya ilmiah, berperan dalam kegiatan sosial, menyampaikan pendapat secara kritis namun tetap sopan, dan yang terakhir adalah menjaga lingkungan dan menciptakan kampus yang harmonis. Bahkan hal sederhana menjaga etika bermedia sosial, tidak menyebarkan hoaks, dan membangun narasi positif juga merupakan bentuk bela negara. Mahasiswa dikenal sebagai dengan agent of change atau agen perubahan. Perubahan tidak selalu harus besar dan revolusioner. Perubahan dimulai dari hal-hal kecil seperti disiplin, bertanggung jawab, dan peduli. Bela negara berarti menjadi mahasiswa yang tidak apatis nih. Mahasiswa juga peduli pada isu sosial, moral, lingkungan, dan pendidikan. Mahasiswa yang mau terlibat, bukan hanya menjadi penonton. Contohnya nih, seperti mahasiswa kesehatan menjadi relawan memeriksa kesehatan di desa terpencil, mahasiswa teknik membuat alat irigasi sederhana untuk petani, dan mahasiswa IT membuat aplikasi untuk UMKM lokal, mahasiswa komunikasi menyebarkan informasi edukatif dan menangkal hoaks. Nah, yang tadi aku sebutin itu adalah bela negara modern, berkontribusi dengan apa yang bisa kita lakukan. Berikutnya adalah contoh kasus nyata di Palembang. Sekelompok mahasiswa di berbagai universitas di Palembang, mereka itu melakukan kegiatan aksi bersih Sungai Musi. Jadi mereka itu kerjasama nih sama warga negara yang di sekitar Sungai Musi, terus dinas lingkungan dan komunitas lokal untuk membersihkan sampah yang mencemari sungai.
Terus kegiatan ini itu bukan sekedar aksi sosial atau cuma untuk cari muka gitu, tetapi ini adalah bentuk bela negara mereka, melindungi lingkungan, menjaga sumber daya alam, dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk hidup bersih. Kondisi Sungai Musi di Kota Palembang yang memprihatinkan akibat sampah yang memenuhi bantaran sungai dan mencemari air. Pemuda dan relawan dari berbagai komunitas menggelar bersih sampah di dermaga Tujuh Ulu. Aksi diinisiasi gerakan World Clean Up Day yang digelar serentak di 190 negara. Pelaksanaannya berlangsung di pekan ketiga September. Gerakan di Sungai Musi yang menjadi sumber air bersih warga Palembang dan sekitarnya menurunkan 100 relawan. Dengan peralatan seadanya, mereka memunguti sampah di bantaran sungai yang didominasi sampah plastik. Di sini kan, di sungai ini kan sumber air bersih. Jadi sebaiknya jangan buang sampah ke sini karena sangat mencemari. Ini ada banyak kita temukan tadi sampah plastik yang sudah terendap lama dan itu akan sangat sulit terurai, mungkin beratus-ratus tahun. Jadi tolong jangan buang sampah ke sungai, buanglah sampah pada tempatnya. Kalau bisa dipilah itu lebih baik, seperti itu. Pemkot Palembang juga mengerahkan petugas dan truk dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Gerakan bersih Sungai Musi mengumpulkan sedikitnya 1,3 ton sampah yang diangkut ke tempat pembuangan akhir. Jadi yang sudah dibersihkan pada hari ini hampir kurang lebih 3 ton ya sampah terkumpul. Nah ini jadi perhatian bagi kita semua bahwasanya sampah ini dari hal-hal kecil akhirnya numpuk-numpuk akhirnya bisa jadi bukit sampah. Belum sepanjang sungai berhasil dibersihkan, namun gerakan memberi pesan pada masyarakat untuk menjaga sungai dengan tidak membuang sampah sembarangan. M. Rizky Nurmizan, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Nah, di sini itu aku bakal nunjukin kalian video aku wawancara salah satu mahasiswa di Politeknik Negeri Sriwijaya yang dimana kampusku sendiri. Yuk kita tonton. Oh, boleh minta waktunya sebentar? Boleh Kak? Kak, aku mau nanya nih, gimana sih penerapan bela negara bagi mahasiswa? Kalau menurut aku sih Kak, penerapan bela negara bagi mahasiswa tuh dilihat dari sikap yang Kak, seperti disiplin, jujur, bertanggung jawab dengan tugasnya, terus juga dia tuh rajin kuliah Kak. Terus yang paling penting kalau menurut aku tuh dia tuh menghargai perbedaan nih Kak, dan juga ikut-ikut dalam organisasi di kampus, dan juga bijak dalam bermedia sosial Kak. Yang penting nggak kemakan isu-isu aja sih Kak. Oke, itu aja Kak ya? Ya, itu aja Kak. Oke Kak, terima kasih. Halo Kak, boleh minta waktunya sebentar? Ya Kak, Kak, aku mau nanya nih, kenapa sih seorang mahasiswa tuh perlu memiliki semangat bela negara? karena mahasiswa itu adalah generasi penerus bangsa. Jika mahasiswa tidak ada rasa semangat untuk suatu bangsa, maka bangsa itu akan susah untuk maju. Mahasiswa itu harus jadi contoh untuk toleransi, kesatuan. Oke, itu aja Kak ya? Ya, itu aja. Oke, terima kasih Kak ya. Ya. Di era modern, bela negara tidak lagi hanya soal mengangkat senjata atau berada di garis terdepan. Tantangan hari ini jauh lebih kompleks, tersembunyi, dan seringkali dari hal-hal yang tidak terlihat. Kita hidup di tengah derasnya arus informasi. Penyalahgunaan sosial media membuat batas antara fakta dan opini semakin kabur. Lalu hoaks dan informasi menyebar cepat, memecah belah dan melemahkan persatuan bangsa dan negara. Radikalisme tumbuh dalam ruang-ruang digital yang tidak kita sadari. Krisis moral terasa mulai dari kurangnya empati, individualisme berlebihan, hingga lunturnya rasa hormat dan tanggung jawab. Di saat yang sama, persaingan global menuntut kita untuk terus berkembang. Teknologi dan kecerdasan membawa kemajuan besar, namun juga menghadiri risiko. Seperti hilangnya pekerjaan, ketimpangan digital, lalu hingga hilangnya identitas jika kita tidak siap menghadapinya. Lalu, sebagai mahasiswa, kita bukan hanya sekedar penonton. Kita adalah generasi yang menentukan maju atau mundurnya bangsa kita sendiri. Bela negara bagi kita berarti menjadi bagian dari solusi, seperti berpikir kritis, menggunakan sosial media dengan bijak tanpa menyebarkan hoaks, lalu menjaga integritas, serta memiliki tindakan yang mencerminkan nilai-nilai kebangsaan. Karena menjaga negara bukan hanya tentang melindungi wilayah, tetapi juga tentang menjaga cara kita berpikir, budaya kita, dan jati dari diri bangsa Indonesia agar tetap berteguh di tengah perubahan dunia. Jadi teman-teman, bela negara itu bukan sesuatu yang jauh,
bukan sesuatu yang harus dilakukan dengan seragam ataupun senjata. Bela negara mulai dari diri kita sendiri sebagai seorang mahasiswa, dari kampus, dari kelas, dari organisasi, dan dari hal kecil sehari-hari. Mari kita wujudkan bela negara dengan menjadi mahasiswa yang cerdas, berintegritas, peduli, berkontribusi. Karena masa depan Indonesia ada di tangan kita dari kampus, dan kita bisa mulai membela negara mulai dari sekarang. Selanjutnya aku bakal kasih tunjuk kalian nih contoh bela negara pada mahasiswa yang ada di kampusku. Selamat menyaksikan. Kak, uangnya jatuh, Kak. Oh iya banget ya, Kak. Ini adalah contoh bela negara, saling menolong serangan mahasiswa. Berikut ini adalah pembelian dan ini tidak boleh contoh. Baiklah, sampai sini saja penjelasan saya. Terima kasih sudah menonton. Tetap semangat belajar, tetap semangat berkarya, dan teruslah menjadi bagian dari generasi muda yang mencintai Indonesia. Terima kasih.